Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami bersyukur kesempatan hari ini kami juga boleh belajar merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Amsal 29 ayatnya yang kedua. FAYH, saya menggunakan terjemahan ini. Apabila orang benar memegang kekuasaan, rakyat bersukacita. Apabila orang jahat berkuasa, maka berkeluh kesahlah mereka. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Di tengah-tengah suasana pemilihan kepala daerah, pemilu kada, kita sebagai warga negara diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah kita untuk 5 tahun ke depan. Pilihan kita sebagai warga negara sangat penting, karena pemimpin yang kita pilih akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memilih dengan bijaksana, dengan hati yang dipimpin oleh Tuhan dan nilai-nilai yang benar. Beberapa pelajaran dari kitab Amsal yang kita bisa petik. Yang pertama, pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, karena ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Setiap pemimpin memiliki dampak besar terhadap kehidupan banyak orang. Pemimpin yang bijaksana bukan hanya memimpin dengan kebijaksanaan yang adil dan tepat, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih, peduli terhadap kesejahteraan orang lain, dan berkomitmen untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jangan berpikir, aku akan tetap menjadi seperti ini, siapapun pemimpinnya. Betul, saudara bisa menjadi tetap seperti itu. Tetapi juga saudara bisa menjadi lebih baik dengan kepemimpinan seorang pemimpin yang bijaksana. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 29 ayat yang kedua, bahwa pemimpin yang adil, bijaksana, yang baik, itu membawa sukacita bagi rakyatnya. Sedangkan pemimpin yang tidak bijaksana, atau bodoh, atau jahat, akan membawa penderitaan. Maka kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dalam memilih pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga penuh dengan integritas dan kasih. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari kitab Amsal yaitu memilih dengan hati yang dipimpin oleh Tuhan. Pemilihan kepala daerah adalah waktu yang baik untuk merenungkan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Apa yang menjadi dasar dalam memilih pemimpin? Apakah kita memilih karena kedekatan pribadi, kekuatan finansial, atau karena visi dan karakter pemimpin tersebut? Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk memilih dengan hati yang dipimpin oleh Tuhan. Dalam Alkitab kita diajarkan untuk memilih dengan bijaksana dan memandang karakter pemimpin. Yesus sendiri adalah contoh pemimpin yang penuh kasih, pengertian, dan pelayanan. Dia mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam pada hati seseorang, bukan hanya penampilan luar atau popularitas semata. Firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam Matius 7 ayat 15-20. Secara sederhana kita dapat menangkapnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan memakai pakaian domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat janji-janji atau kepopuleran seorang calon pemimpin, tetapi juga melihat buah atau hasil nyata dari tindakan dan karakternya. Berdoalah untuk pemimpin yang bijaksana, ini menjadi bagian yang ketiga. Sebagai umat Tuhan, kita tidak hanya memiliki atau memikul tanggung jawab untuk memilih dengan bijaksana, tetapi juga untuk berdoa bagi pemilihan ini. Doa kita penting,
karena Tuhan adalah sumber segala hikmat dan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa agar Tuhan memberi kebijaksanaan kepada setiap pemilih dalam membuat keputusan dan kepada para calon pemimpin agar mereka memiliki hati yang tulus, jujur, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Mari kita juga berdoa agar pemilihan kepala daerah berjalan dengan damai tanpa ada kerusuhan atau bahkan manipulasi. Apa yang bisa menjadi renungan bagi kita? Yang pertama, bagaimana kita memilih calon pemimpin kita hari ini? Apakah kita memilih hanya berdasarkan popularitas ataukah berdasarkan karakter dan integritas mereka? Ingatlah bahwa pemimpin yang bijaksana adalah yang takut akan Tuhan dan melayani rakyat dengan tulus. Yang kedua, apakah kita sudah berdoa untuk calon pemimpin dan proses pemilu kada ini? Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Nya, yang dapat membawa kemajuan dan kedamaian bagi masyarakat. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk mendukung pemilihan yang damai dan bijaksana? Mari kita menjadi contoh bagi orang lain dengan memilih dengan hati yang bijaksana dan menghindari hoaks atau gosip yang dapat merusak kedamaian. Mari gunakan hak pilih Bapak Ibu Saudara hari ini dengan datang ke TPS, memilih calon baik wali kota yang di kota, bupati yang ada di daerah, maupun gubernur yang mencakup akan menjadi gubernur kita ya. Tetap bawa dalam doa, serahkan kepada Tuhan. Dan mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk ikut serta dalam pemilu kada. Kami sadar bahwa memilih pemimpin yang baik adalah tanggung jawab besar yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk para calon pemimpin. Semoga mereka memiliki hati yang tulus, adil, dan penuh kasih untuk melayani masyarakat. Jauhkanlah pemilu kada ini dari segala bentuk ketidakadilan dan perpecahan. Berikanlah damai sejahtera kepada bangsa kami. Kami percaya bahwa di tangan-Mu segala sesuatu menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala keputusan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita memasuki masa pemilu kada, marilah kita ingat bahwa pemilihan pemimpin adalah kesempatan untuk berperan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita memilih dengan bijaksana, hati yang dipenuhi dengan kasih, dan selalu memohon petunjuk Tuhan dalam setiap langkah kita. Selamat mengikuti pemilu kada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.